Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil investigasi pihak kepolisian dan bagaimana prosedur keselamatan pekerja di PT ITSS pasca ledakan tungku smelter, kita akan bahas lebih lanjut bersama Joko Winartono, Kabid Humas Polda Sulteng, dan Dedi Kurniawan, Kepala Departemen Media Relation PT IMIP. Selamat sore Pak Joko dan juga Pak Dedi. Selamat sore Mbak Vera. Baik, saya ke Pak Joko dulu ya. Pak Joko, bagaimana hasil investigasi pihak kepolisian dari penyelidikan yang sudah dilakukan di tempat kejadian perkara? Terima kasih Mbak Vera. Jadi sampai dengan saat ini tim investigasi masih berupaya mengungkap kejadian yang terjadi di PT ITSS. Namun demikian dari tim sterilisasi Jibom Sulawesi Tengah menyatakan bahwa tidak ditemukan bahan peledak di TKP, jadi TKP-nya steril. Kemudian dari tim KBR Brimob juga menyatakan bahwa tidak ditemukan barang berbahaya atau kimia berbahaya. Jadi sampai dengan saat ini tim investigasi melaksanakan olah TKP, namun untuk hasilnya masih kita tunggu sampai dengan saat ini, Mbak. Baik, jadi dipastikan tidak ditemukan bahan peledak, kemudian juga tidak ada barang berbahaya. Tapi sebelumnya juga sempat dinyatakan begitu ya, ada informasi ada cairan mudah terbakar di sekitar lokasi tungku smelter. Itu betul atau tidak? Sampai dengan saat ini, Mbak, apa yang disampaikan itu tidak ada, Mbak. Jadi sesuai dengan keterangan yang disampaikan dari tim KBR, bahwasanya tidak ditemukan kimia berbahaya maupun barang-barang yang mudah meledak di areal TKP, Mbak. Baik, kalau memang tidak ditemukan ada barang yang berbahaya dan mudah meledak begitu ya, kemudian apa yang menjadi petunjuk awal untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan di tungku smelter ini? Sampai dengan saat ini untuk tim investigasi masih bekerja, jadi kami belum bisa menyampaikan penyebab dari meledaknya smelter, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini kita belum berani mengira-ngira, jadi kita tunggu saja nanti hasil dari tim investigasi. Demikian, Mbak. Baik. Bagaimana dengan kondisi TKP saat penyelidikan ini? Apakah sama persis atau sudah ada yang berubah? Ini guna untuk memudahkan proses penyelidikan, Pak Joko. Sampai dengan saat ini TKP masih tetap seperti kondisi semula, jadi tidak ada perubahan. Jadi tim tetap bekerja sebagaimana mestinya, kemudian standar operasi juga dilaksanakan di area TKP untuk kegiatan dihentikan sementara sampai dengan nanti selesai olah TKP maupun mendapatkan kesimpulan. Demikian, Mbak. Lalu siapa saja saksi yang sudah diperiksa saat ini, Pak Joko? Sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 14 orang saksi diperiksa, Mbak. Jadi saksi-saksi pekerja yang ada di sekitar TKP. Kita berharap makin cepat untuk pengungkapannya dan makin cepat untuk mendapatkan kesimpulan penyebabnya. Demikian, Mbak. Lalu bagaimana keterangan para saksi yang sudah diminta keterangan ini terkait dengan kronologi awal terjadinya kebakaran itu, apa yang menjadi pemicu menurut dari sepengetahuan mereka? Jadi untuk keterangan sampai dengan saat ini kita masih mengembangkan, Mbak, yang mendalami kaitan dengan apa yang terjadi sehingga nantinya dapat kita simpulkan. Namun sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan. Saya belum bisa memberikan kepastian jawaban apa yang mereka sebutkan di dalam pemeriksaan tersebut. Namun intinya akan membantu dalam proses pengumpulan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan guna untuk membuat terang permasalahan ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, investigasi masih berlangsung. Kemudian saya ingin ke Pak Dedi, kalau begitu Pak Dedi, informasi terakhir yang kami peroleh total 18 orang pekerja yang meninggal dunia. Apakah ada update data terbaru dan bagaimana juga dengan kondisi para korban yang mengalami luka berat saat ini? Baik, Mbak. Dari sampai dengan sore ini, jumlah korban yang meninggal itu tetap belum ada penambahan, masih 18 orang. Sementara yang dirawat itu kurang lebih 41 orang. Perawatannya itu ada yang di rumah sakit Bungku, rumah sakit di ibu kota Kabupaten Morowali, dan sisanya itu dirawat di 2 fasilitas klinik yang ada di dalam kawasan PT IMIP.
Kondisi korban yang luka-luka saat ini, menurut informasi dari tim dokter, sudah mulai membaik. Bahkan ada beberapa yang sudah dinyatakan normal, tapi masih tetap butuh perawatan intensif, Mbak. Demikian. Baik, lalu seperti apa bentuk tanggung jawab perusahaan yang akan diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dunia, Pak Dedi? Baik, Mbak. Pertama, selain para korban yang meninggal ini mendapat bantuan dari BPJS, kami juga menanggung seluruh biaya pengobatan hingga penguburan. Juga bagi korban yang memiliki anak, kami menanggung seluruh biaya pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu juga, bagi korban yang meninggal, masing-masing itu mendapat santunan dari manajemen kami, itu masing-masing sebesar kurang lebih 600 juta, Mbak. Baik. Baik, jadi ada santunan duka dan juga ada bantuan pendidikan bagi anak dari para korban yang meninggal dunia begitu ya. Kemudian apakah juga akan ada perhatian khusus secara berkelanjutan terhadap keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab pihak perusahaan karena korban sebagai tulang punggung keluarga? Hal ini yang juga disampaikan, saya mengutip yang disampaikan oleh salah satu korban, keluarga korban yang juga mantan komisioner KPK Laude M. Syarif meminta pihak perusahaan smelter untuk bertanggung jawab penuh terhadap para korban ini sebagai bentuk kompensasi dan pembelajaran agar tidak berulang kejadian serupa, terlebih potensi usia dari para korban meninggal dunia hingga 60 tahun. Pak Dedi. Iya, Mbak, kami betul-betul memberikan perhatian khusus, jadi bukan hanya perawatan fisik, tapi juga psikis para korban ini, Mbak. Kami akan memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada para korban ini, Mbak. Baik, bantuannya akan optimal. Kemudian kami ingin konfirmasi, Pak Dedi, informasi yang kami peroleh dari aktivis Walhi, benarkah bahwa proses produksi di PT ITSS itu masih berlangsung pasca terjadinya kebakaran? Itu tidak benar, Mbak. Seperti yang karena bagaimana mungkin mau berproduksi kalau saat ini sementara dilakukan proses investigasi oleh tim gabungan yang dipimpin oleh kepolisian, Mbak. Jadi pasca ledakan kebakaran dihentikan begitu ya semua proses produksi yang ada di PT ITSS? Iya, area lokasi kecelakaan sendiri kan diberir, Mbak, dan dipasangi polisi lain. Yang boleh masuk hanya tim investigasi saja. Seperti itu, Mbak. Kami pun tidak boleh masuk, hanya paling bisa melihat dari luar saja. Baik, Pak Dedi, kemudian bagaimana sebetulnya SOP pihak perusahaan ketika tungku smelter itu bermasalah? Maksudnya gimana, Mbak? SOP dari pihak perusahaan ITSS ketika tungku smelter itu bermasalah, apa prosedur yang harus dilakukan? Ya, seperti biasanya, pertama kami mencari tahu dulu. Ini SOP yang saya ketahui, Mbak, ya. Kami mencari tahu dulu penyebab masalahnya apa. Kemudian kami membuat perencanaan perbaikan. Setelah lakukan perencanaan perbaikan, kemudian itu diturunkan menjadi teknis kerja. Nah, hasilnya itu kemudian dilakukan briefing kepada tim kerja yang akan melakukan perbaikan. Setelah dilakukan briefing, dilakukan pengecekan pertama terhadap alat kerja yang akan digunakan, dan kedua itu dilakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri yang akan digunakan oleh para pekerja saat melakukan perbaikan. Seperti itu, Mbak. Dalam pekerjaannya pun itu juga selain para pekerja juga ada tim teknis, juga ada pengawas yang mengawasi jalannya pekerjaan, Mbak. Oke, tapi apakah para pekerja ini dipastikan tadi ya bahwa memang menggunakan APD ataupun safety equipment saat bekerja atau melakukan perbaikan terhadap smelter yang bermasalah begitu ya, Pak Dedi? Iya, Mbak. Itu sesuatu yang wajib, Mbak, harus digunakan, Mbak. Oke. Nah, Pak Dedi, baik.
Oke, informasi yang kami peroleh bahwa di PT IMIP, di kawasan IMIP ini memang sebelumnya juga pernah terjadi ledakan ataupun juga kebakaran serupa di tahun 2016. Nah, ini kan artinya ada terjadi pengulangan. Apa yang menjadi evaluasi dari PT IMIP dan kelalaian apa yang sebetulnya bisa dikatakan sebagai dugaan menjadi pemicu terjadinya ledakan maupun juga kebakaran di kawasan IMIP ini? Yang pertama, kami tidak mau menduga-duga, Mbak. Itu yang pertama. Kami sepenuhnya menunggu hasil penyidikan dari tim investigasi yang dipimpin oleh kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami melakukan evaluasi secara internal terhadap SOP-SOP yang selama ini kami gunakan dalam pekerjaan. Siapapun tidak ingin terjadi kecelakaan. Tapi kalau takdir sudah mengatakan seperti itu, kami mau bisa apa? Karena di jalan saja kan begitu, Mbak. Polisi sudah menetapkan aturan, tapi tetap saja tiap hari terjadi kecelakaan. Tapi kami tidak berpikir begitu. Kami terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan prosedur jam kerja di PT ITSS, Pak Dedi? Proses ataupun bagian kerja shifting terhadap pekerja di sana? Pekerjaan di sini tuh dibagi dalam 3 shift, Mbak. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Seperti itu. Yang bertugas shift malam itu memang bertugas sampai pagi, Mbak. Oke, karena ada informasi dugaan kelelahan dari para pekerja ini. Jam kerja di sini itu 8 jam kerja, Mbak, sesuai aturan perundangan. Jadi tidak melebihi dari jam kerja yang sudah ditentukan begitu ya? 8 jam. Betul, Oke. Mbak. Baik. Betul, Mbak. Baik, saya ke Pak Joko. Kemudian Pak Joko, sejauh ini ada kemudian juga muncul informasi terkait dengan dugaan human error. Apakah ada bukti petunjuk yang sudah mulai ditemukan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Terkait apa yang Mbak sampaikan, jadi kita belum menyatakan hal tersebut. Jadi kita masih pendalaman, Mbak, di dalam TKP. Kita masih mengumpulkan saksi-saksi, keterangan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada di dalam TKP. Jadi nanti kalau sudah terkumpul, kita bisa kita simpulkan, baru kita bisa nyatakan. Untuk saat ini kita masih bekerja, minta doanya mudah-mudahan ini cepat tuntas. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Joko dan juga Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Kita harapkan semoga hasil investigasinya bisa dapat segera ditemukan apa penyebab pasti dari ledakan di PT ITS. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.